Oke, yuk. Dah? Dah. Oke. Assalamualaikum dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Altamira Aurel Hidayat, absen 1. Safira Mena Putri, absen 31. Di sini kami ingin mempresentasikan proposal perencanaan mengenai pembuatan aplikasi sistem pencatatan pelanggaran, apresiasi, dan poin tata tertib yang berbasis website. Di sini nama aplikasi kami adalah Syspoint. Boleh di-scroll, Safira? Ya, langsung aja ke bawah. Yang pertama, mengapa kita membuat sistem ini? Karena kami ingin mengefektifkan proses pencatatan pelanggaran dan apresiasi di sekolah, yang dimana selama ini proses pencatatan pelanggaran dan apresiasi ini masih dilakukan secara manual, baik melalui dokumen tertulis maupun administrasi yang cukup memakan waktu, dan kadang itu berpotensi menimbulkan kesalahan atau keterlambatan pelaporan. Jadi serta kayak kurang transparan antara guru, walas, siswa ataupun orang tua. Jadi karena itu juga ini tuh menyebabkan pengelolaannya tuh jadi kurang akurat dan sulit diakses secara cepat oleh semua pihak. Dan karena itu kami membuat sistem berbasis website ini yang mampu mengintegrasikan pencatatan pelanggaran, apresiasi, dan poin tata tertib secara otomatis. Sistem ini kami harapkan itu dapat membantu pihak sekolah, guru, dan walas dalam mengelola data siswa secara real time. Oke, lanjut ke bawah, yuk. Oke, jadi tujuan proyek yang kami buat ini, kami ingin memungkinkan sekolah itu mudah dalam memantau, mencatat, dan melaporkan pelanggaran tata tertib siswa secara lebih efisien dan efektif pastinya. Dan dengan menggunakan teknologi website dan metode pengembangan waterfall. Jadi kita menggunakan metode waterfall. Proyek ini bertujuan untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan pencatatan manual yang seringkali itu jadi kurang akurat, lambat, sulit untuk dikelola. Nah, pastinya tujuan utama Syspoint itu tadi untuk meningkatkan efisiensi ya dalam pencatatan pelanggaran, apresiasi, lalu agar mudah untuk memonitor atau mengevaluasi siswa SMK 1 secara real time dan lebih efisien. Lalu kita juga ingin mengurangi kesalahan atau ketidakakuratan data. Lalu kita juga ingin meningkatkan transparansi dan keterlibatan pihak sekolah dengan orang tua. Jadi kita ingin orang tua itu bisa memantau langsung kegiatan anaknya di sekolah dan mempermudah pelaporan dan administrasi pastinya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Sebelum adanya sistem pencatatan pelanggaran dan apresiasi dan poin tata tertib berbasis website, SMK 1 masih menggunakan sistem manual seperti kertas. Namun, sistem manualnya tersebut menimbulkan berbagai masalah, yaitu yang pertama, dokumentasinya data yang tidak terjamin. Yang kedua, proses pencatatan dan rekap yang terlambat. Yang ketiga, tingkat akurasi rendah. Yang keempat, kurangnya transparansi data. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi tidak optimal. Selanjutnya, ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek ini mencakup batasan dan cakupan pengembangan sistem agar implementasinya lebih terarah dan sesuai kebutuhan sekolah, yaitu cakupan sistem. Ada sistem yang dikembangkan berbasis website sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone dengan koneksi internet. Sistem mencakup fitur pencatatan pelanggaran siswa, apresiasi prestasi, pengenalan poin tata tertib, laporan berkala, serta leaderboard siswa berprestasi. Sistem menyediakan hak akses berbeda sesuai peran pengguna, admin, OSIS, guru BK, siswa, dan orang tua.
Fitur utamanya untuk admin mengelola data, pengguna mengatur jenis pelanggaran dan apresiasi mengakses seluruh laporan. Wali kelas mencatat pelanggaran dan apresiasi serta melihat laporan pengembangan siswa. BK mencatat pelanggaran dan apresiasi serta melihat laporan perkembangan siswa. OSIS mencatat pelanggaran dan apresiasi siswa. Siswa melihat data diri sendiri, termasuk catatan pelanggaran, apresiasi, dan total poin. Orang tua memantau perkembangan data anak secara real-time melalui akun masing-masing. Laporan menampilkan laporan bulanan, semester, hingga rekapitulasi tahunan sesuai kebutuhan sekolah. Leaderboard menampilkan peringkat siswa berprestasi berdasarkan poin apresiasi. Batasan sistem yaitu sistem hanya digunakan untuk internal sekolah, khususnya guru, guru BK, siswa, dan orang tua. Notifikasinya otomatis untuk pelanggaran tidak disediakan, namun orang tua tetap dapat melihat data melalui akun masing-masing. Siswa tidak mencakup integrasi dengan sistem pembayaran absensi atau aplikasi pihak ketiga. Data hanya fokus pada catatan pelanggaran, apresiasi, dan poin tata tertib siswa. Oke. Selanjutnya adalah mengenai metode pengembangan sistem. Jadi di sini kita itu memilih untuk menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC. Nah, dengan model waterfall. Dan pemilihan metode ini itu didasarkan pada kebutuhan sistem yang jelas, serta alur kerja yang terstruktur dari awal hingga akhir. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Di sini kami mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pencatatan pelanggaran siswa yang sedang berjalan di sekolah, yaitu yang dilakukan secara manual. Lalu kita juga menentukan nih kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, Ibu Turyani, lalu kita juga mewawancarai Pak Dani, OSIS, dan pihak siswaan. Selanjutnya adalah perancangan sistem atau sistem design. Yuk, kok ke bawah? Belum selesai. Sorry. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah perancangan sistem atau sistem design. Di sini adalah tahap di mana kami itu membuat rancangan database, struktur menu, alur sistemnya, dan user interface. Kita juga di tahap ini kita mendesain mockup antarmuka menggunakan Figma itu untuk memudahkan pemahamannya pengguna. Yang ketiga adalah implementasi sistem atau bagian kita codingnya. Jadi sistem ini, project ini kita bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk backend-nya, lalu kita menggunakan MySQL sebagai database, lalu kita juga pakai HTML, CSS, dan JavaScript untuk bagian front-end-nya. Nah, tahap yang keempat itu adalah pengujian atau testingnya. Jadi di sini kami akan melakukan pengujian sistem dengan beberapa pihak untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhannya atau tidak. Dan kita juga akan melibatkan pengguna seperti guru atau OSIS dalam proses uji coba ini. Selanjutnya adalah prosedur sistem yang sedang berjalan. Kita akan kembali lagi membahas sistem yang sedang berjalan saat ini di SMK 1. Jadi, berdasarkan setiap harinya memang terjadi ya, yang memang dilakukan itu setiap pagi tim DIS dari anggota OSIS itu, beberapa anggota OSIS itu melakukan tugas piket secara bergiliran. Jadi mereka itu mencatat pelanggaran siswa seperti misal ada yang terlambat atau atributnya ada yang tertinggal, nggak dipakai gitu. Atau yang tidak sesuai dengan standar sekolah itu akan dicatat namanya. Nah, data pelanggaran itu atau data-data siswa yang melanggar ini dikumpulkan dan biasanya hanya diketahui oleh pihak kesiswaan atau pihak BK. Nah, yang kedua itu mengenai sistem pencatatan apresiasi. Nah, apresiasi ini
Contohnya itu seperti memenangkan lomba akademik maupun non-akademik, dan itu tidak didokumentasikan secara sistematis oleh OSIS saat ini. Dan informasi apresiasi itu biasanya hanya diketahui oleh guru, pihak sekolah, atau diumumkan secara lisan pada saat upacara, tanpa adanya rekapan atau, data. Dan yang ketiga itu pengelolaan datanya. Nah, jadi seluruh catatan ini masih bersifat manual, menggunakan buku tulis ataupun lembar rekap yang sudah disediakan oleh pihak BK. Sehingga itu bisa saja hilang, beresiko rusak, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu, tidak ada sistem terpusat yang memungkinkan guru BK, siswa maupun orang tua untuk memantau data pelanggaran dan apresiasi secara real time. Jadi ya, kita sebagai siswa, orang tua, itu juga kurang tahu nih progres atau, pelanggaran apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah, itu kita nggak bisa, track sama sekali gitu saat ini. Nah, selanjutnya itu adalah, dokumen masukan atau keluaran sistem saat ini. Nah, jadi, yang saat ini masih berjalan ya, dokumen ini, sangat bergantung pada media fisik, berupa buku tulis maupun lembar laporan kertas. Dan dokumen ini tuh masukan berasal dari pencatatan yang dilakukan oleh OSIS atau tim di situ setiap pagi untuk pelanggaran ringan, seperti, di proposal kami ini contohnya. Di-scroll, Pil. Ya, seperti ini contohnya di Zoom. Ya, jadi, untuk formatnya tuh ada nama, ada kelas, dan ada, pelanggaran apa nih yang dilakukan oleh siswa-siswi. Oke, di-scroll lagi ke bawah. Mau ngomong, Bill? Boleh, boleh. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Apa saja sih teknologi yang digunakan untuk membangun sistem ini? Yang pertama ada backend, PHP, native ya itu. Native atau menggunakan framework seperti Laravel untuk mengelola logika, bisnis, dan proses pencatatan. Yang kedua ada database, MySQL sebagai basis data utama untuk menyimpan informasi pelanggaran, apresiasi pengguna, dan laporan. Yang ketiga ada front end, bisa pakai HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka web yang interaktif dan mudah digunakan. Yang keempat, framework atau metodologi pengembangan, metode waterfall. Yang kelima ada UI UX tools, menggunakan Figma sebagai media utama dalam pembuatan wireframe, mockup, dan prototipe desain antarmuka aplikasi. Siapa saja sih yang terlibat dan dapat menggunakan sistem? Jenis pengguna atau level user? Level user dan tanggung jawab hak akses. Admin bertanggung jawab atas pengelolaan sistem secara teknis, termasuk mengelola akun pengguna, mengatur hak akses, konfigurasi dasar aplikasi serta memastikan sistem berjalan stabil. Guru BK dan wali kelas mengelola CRUD, catatan pelanggaran, memvalidasi data apresiasi, serta melakukan intervensi perilaku siswa melalui data poin yang terupdate. OSIS membantu pendataan pelanggaran tingkat ringan seperti kedisiplinan, seragam, atau waktu, dan input apresiasi berdasarkan bukti aktivitas di lapangan. Kesiswaan mengawasi seluruh aktivitas sistem, melakukan verifikasi data poin, memvalidasi sanksi berat, serta membuat laporan resmi untuk pihak sekolah. Siswa memiliki akses read-only terhadap rapor karakter diri sendiri, poin pelanggaran dan apresiasi, serta riwayat prestasi. Orang tua memantau perkembangan perilaku dan prestasi anak secara real-time sebagai bentuk transparansi pendidikan.
Di mana saja sih sistem ini dapat digunakan dan dapat diakses? Sistem dapat diakses di mana saja, baik di sekolah maupun tempat lain selama terhubung dengan koneksi internet. Mengapa sistem ini perlu dibuat? Yang pertama, mempermudah guru BK, wali kelas, dan pihak kesiswaan dalam mencatat pelanggaran maupun apresiasi tanpa tergantung pada buku manual. Yang kedua, menyediakan penyimpanan data otomatis, aman, dan dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data yang sering terjadi pada pencatatan manual. Yang keempat, menyatukan data pelanggaran dan apresiasi dalam satu sistem terpusat yang lebih transparan. Yang kelima, mempercepat pembuatan laporan perkembangan perilaku siswa untuk kebutuhan evaluasi maupun rapat sekolah. Kapan sistem ini digunakan? Yang pertama, pada saat terjadi pelanggaran tata tertib, misalnya keterlambatan, pelanggaran seragam, atau peraturan lain yang berlaku. Data langsung dicatat ke dalam sistem oleh guru BK atau OSIS. Yang kedua, pada saat terjadi apresiasi, ketika siswa meraih prestasi akademik maupun non-akademik atau menunjukkan perilaku positif, poin apresiasi dapat dimasukkan ke dalam sistem sebagai penghargaan resmi. Bagaimana alur dari pengguna sistem ini? Yang pertama, tahap inisialisasi admin. Pembuatan akun. Admin melakukan inisialisasi dengan membuat akun untuk guru BK, wali kelas, OSIS kesiswaan, siswa, dan orang tua. Pengatur master data, admin mengkonfigurasi kategori pelanggaran, jenis apresiasi, poin, dan data kelas atau siswa agar siap digunakan oleh pengguna lain. Yang kedua, tahap operasional. Pencatatan OSIS, guru BK, atau wali kelas melakukan input data pelanggaran atau apresiasi ke dalam sistem sesuai dengan wewenang masing-masing. Verifikasi, guru BK atau kesiswaan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput untuk memastikan akurasi poin sebelum data tersebut bersifat final dan terdapat pada profil siswa. Penyimpanan. Setelah diverifikasi, data secara otomatis tersimpan ke dalam database dan terintegritas dengan rapor perilaku siswa. Yang ketiga, tahap pemantauan dan pelapor. Pemantauan real-time, siswa dan orang tua dapat login ke sistem untuk melihat perkembangan poin dan riwayat perilaku anak atau diri sendiri kapan saja. Analisis dan leaderboard. Pihak kesiswaan dapat memantau leaderboard siswa berprestasi untuk memberikan apresiasi. Pelapor resmi, sistem secara otomatis mengolah data menjadi lapor bulanan atau semester yang dapat diunduh oleh pihak kesiswaan untuk keperluan evaluasi. Selanjutnya, analisis fitur atau fungsi sistem. Baik, selanjutnya adalah mengenai analisis fitur atau fungsi sistem. Jadi yang pertama, itu ada fitur si administratornya ini atau si admin. Jadi admin itu bisa memanajemen akun. Dia itu bisa membuat, melihat, mengedit, ataupun menghapus account untuk seluruh role, mau guru, BK, walas, semua role. Terus lalu dia juga bisa memanajemen master data. Dia bisa mengelola referensi jenis pelanggaran dan jenis apresiasinya, atau dia juga bisa menambah kelasnya juga, seperti bisa tambah, edit, hapus. Lalu selanjutnya adalah manajemen data siswa. Dia itu bisa mengelola data induk siswa, kelas, dan juga bisa mengelola jurusan. Dan sistem log. Dia itu dapat memastikan stabilitas akses dan keamanan sistem. Role selanjutnya adalah guru BK. Nah, fitur dari guru BK ini, dia bisa login dan logout pastinya. Lalu dia bisa menginput data. Dia bisa menginput pelanggaran dan memberikan apresiasi secara langsung kepada siswa.
Lalu dia bisa verifikasi data, dia bisa memvalidasi laporan dari OSIS atau guru lain agar data poin siswa akurat sebelum bersifat final. Monitoring ini dia bisa melihat list seluruh data siswa, profil, serta riwayat-riwayat poin dari setiap siswa. Lalu dia juga bisa automated reporting, jadi dia bisa mengunduh dan mencetak laporan perkembangan siswa. Lalu leaderboard, dia bisa memantau peringkat siswa berprestasi untuk evaluasi sekolah. Lanjut. Selanjutnya adalah fitur role wali kelas. Wali kelas ini yang utamanya dia itu pasti monitoring kelas binaannya. Dia bisa melihat detail data siswa, khusus hanya kelas yang diampu, seperti profil, riwayat pelanggaran, dan riwayat apresiasinya. Dia juga bisa mengunduh laporan perkembangan siswa, dan pastinya juga bisa memantau leaderboard. Selanjutnya adalah role OSIS. OSIS ini dia hanya bisa menginput data, menginput laporan pelanggaran ringan, seperti ketidaksesuaian seragam, atribut, dan apresiasi berdasarkan aktivitas lapangan, seperti misal ada yang memenangkan lomba gitu. Dan juga bisa memantau atau melihat peringkat siswa berprestasi. Yang selanjutnya adalah fitur siswa. Siswa ini utamanya dia bisa melihat data diri dia sendiri, seperti profil atau track record dia dalam kayak riwayat pelanggaran dan riwayat apresiasinya. Lalu dia juga bisa memantau leaderboard. Yang terakhir, role orang tua. Orang tua ini utamanya dia bisa memantau perkembangan perilaku anak nih di sekolah secara real time melalui data poin pelanggaran maupun apresiasi yang sudah tercatat dan pastinya bisa memantau leaderboard. Lanjut. Baik, ini adalah gambaran tabel pengguna dan hak akses atau user privilege. Ini rencananya skip aja nggak sih? Dah, ya baik. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu bagian perancangan. Jadi yang pertama di Zoom ya, Pio. Yang pertama itu adalah IRD atau intent. Udah IRD aja lah. Nah, jadi di sini kami di sistem ini itu memiliki total 6 role. Ada admin, orang tua, siswa, guru BK, walas, OSIS. Nah, untuk membuat IRD ini kami memecah menjadi beberapa kelas ya. Pertama admin, admin itu mempunyai atribut ID admin, nama, jabatan, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya adalah orang tua, dari admin. Jadi admin ini dia bertugas membuat akun. Selanjutnya adalah orang tua. Orang tua ini atributnya adalah nick, nama, nomor telepon, kelas anaknya, nama anaknya, dan alamat. Orang tua ini memiliki hubungan dengan entitas siswa. Siswa sendiri memiliki banyak atribut. Yang pertama nomor telepon, NIS, ID kelas, namanya, alamat, total pelanggaran, dan total apresiasinya. Dan selanjutnya kelas. Kelas ini memiliki atribut ID kelas, wali kelas, angkatan, nama kelas. Kelas ini dia bisa memiliki banyak siswa. Selanjutnya adalah walas. Walas ini dia hanya mengampu satu kelas. Dan atributnya dia ini adalah nomor telepon, alamat, NIP walas, kelas yang dia bina atau kelas naungannya, dan namanya. Selanjutnya adalah guru BK. Guru BK ini dia memiliki atribut NIP, NIK BK, alamat, nama, nomor telepon, adalah OSIS. OSIS ini memiliki atribut nama, NIS, nomor telepon, kelas. Nah,
hubungan selanjutnya adalah pelanggaran dan apresiasi. Apresiasi di sini memiliki atribut ID apresiasi, nama apresiasi, dan kategorinya. Lalu pelanggaran ada ID pelanggaran, nama pelanggaran, bobot poinnya, kategori. Lalu pelanggaran apresiasi ini jika OSIS atau guru BK habis nge-input, ini bakal masuk ke histori aktivitas. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke conceptual data model. Jadi, di sini adalah next level-nya dari ERD, dan kita akan bahas dari admin dulu. Admin memiliki primary key, yaitu NIP admin, dan foreign key, yaitu ID user, dan sisanya seperti nama admin, jabatan admin, sama seperti sebelumnya. Lalu orang tua dengan primary key NIC ortu, dan dengan foreign key ID user. Wali kelas dengan primary key NIP walas dan foreign key ID user. Siswa menggunakan primary key ini, siswa memiliki dua foreign key, yaitu ID user dan ID siswa. Ini adalah guru BK. Guru BK di sini memiliki primary key NIP BK, foreign key-nya ID user. Lalu OSIS, primary key-nya NIS OSIS, foreign key-nya ID user. Kelas, primary key-nya ID kelas, foreign key-nya NIP kelas. Pelanggaran, primary key-nya ID pelanggaran, apresiasi, primary key-nya apresiasi. Dan histori aktivitas ini memiliki banyak foreign key. Pertama, primary key-nya ID history, foreign key-nya ada NIS siswa, NIP BK, NIS OSIS, ID pelanggaran, dan ID apresiasi. Kurang lebih seperti ini conceptual data model dari sistem SysPoint. Selanjutnya adalah physical data model. Jadi di sini bedanya adalah kita memasukkan tipe data dari tiap-tiap atribut. Yang pastinya PK itu int semua di setiap role. Lalu ini varchar teks untuk alamat pakai teks. Lalu mostly pakai varchar. Relation-nya itu si user ini memiliki admin, memiliki akun orang tua, memiliki akun wali kelas, akun siswa, akun guru BK, OSIS. Dan admin ini dia bisa membuat jenis pelanggaran. Dan kalau untuk apresiasi itu tergantung, untuk sistem kami ini apresiasi ini tergantung yang input. Jadi semisal si pihak BK atau OSIS ini baru menginput apresiasi, jadi baru masuk ke database. Jadi bukan admin yang menambahkan apresiasi. Nah, lalu walas mengampu satu kelas, dan kelas terdaftar Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama ada role admin. Di sini admin membuka halaman login, menampilkan halaman login. Admin memasukkan username dan password. Akunnya valid atau invalid. Menampilkan halaman kuala akun. Kalau invalid, menampilkan pesan error. Dan mengisi ulang form login. Kalau valid, melihat halaman kelola akun. Lihat list data user. Admin membuka halaman kelola akun, menampilkan halaman kelola akun, memilih menu, lihat list
user dan menampilkan daftar user. Lihat detail data user. Admin memilih user pada daftar, habis itu menampilkan detail user. Tambah user. Admin membuka halaman tambah user, menampilkan form tambah user, mengisi data user baru, menekan tombol simpan, data valid atau tidak. Kalau iya, menyimpan data user baru, menampilkan pesan berhasil. Kalau data tidak valid, menampilkan pesan error dan memperbaiki datanya, lalu berhasil menampilkan pesan. Edit user. Admin membuka halaman edit user, menampilkan form edit user, mengubah data user, menekan tombol simpan. Data valid atau tidak. Kalau iya, menyimpan perubahan, lalu menampilkan pesan berhasil. Kalau data tidak valid, menampilkan pesan error, lalu memperbaiki data, dan bisa menampilkan pesan berhasil. Hapus user. Admin memilih user yang akan dihapus, menekan tombol hapus, lalu menampilkan dialog confirm iya atau tidak. Kalau iya, menghapus user, menampilkan pesan berhasil. Kalau tidak, membatalkan penghapusan. Tambah jenis pelanggaran. Admin pergi ke menu data jenis pelanggaran, lalu menampilkan daftar jenis pelanggaran, klik tombol data jenis pelanggaran, menampilkan form input pelanggaran, input nama pelanggaran, poin, dan deskripsi. Lalu validasi input. Untuk validasinya bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, simpan ke database, tampilan pesan berhasil ditambahkan, lalu kembali ke daftar jenis pelanggaran. Kalau validasinya tidak, tampilan pesan error, lalu memperbaiki input, dan input kembali. Edit jenis pelanggaran. Admin pergi ke menu data jenis pelanggaran, menampilkan daftar jenis pelanggaran, pilih salah satu pelanggaran, klik tombol edit, menampilkan form edit berisi data lama, melakukan perubahan data seperti nama pelanggaran, poin, dan deskripsi. Validasi input, iya atau tidak. Kalau iya, update data di database, menampilkan pesan berhasil diperbarui, kembali ke daftar jenis pelanggaran. Kalau tidak, menampilkan pesan error, memperbaiki input, dan melakukan perubahan data. Hapus jenis pelanggaran. Admin pergi ke menu data jenis pelanggaran, menampilkan daftar jenis pelanggaran, pilih salah satu pelanggaran, klik tombol hapus, menampilkan dialog confirm yakin ingin menghapus, confirm iya atau tidak. Kalau iya, hapus data dari database, menampilkan pesan berhasil dihapus, kembali ke daftar jenis pelanggaran. Kalau tidak, batal menghapus dan kembali ke daftar jenis pelanggaran. Tambah jenis apresiasi. Admin pergi ke menu data jenis apresiasi, menampilkan daftar jenis apresiasi, klik tombol tambah jenis apresiasi, menampilkan form input apresiasi, seperti nama apresiasi, kategori, poin, dan deskripsi. Validasi input, iya atau tidak. Kalau iya, simpan ke database, tampilan pesan berhasil ditambahkan, kembali ke daftar jenis apresiasi. Kalau tidak, tampilan pesan error,
memperbaiki input, dan input kembali. Edit jenis apresiasi. Pergi ke menu data jenis apresiasi. Menampilkan daftar jenis apresiasi, pilih salah satu apresiasi. Klik tombol edit, menampilkan form edit berisi data lama, melakukan perubahan data. Validasi input, iya atau tidak. Kalau iya, update data di database. Tampilan pesan berhasil diperbarui, kembali ke daftar jenis apresiasi. Kalau tidak, tampilan pesan error, perbaiki input, dan melakukan perubahan data. Selanjutnya, user BK. Yang pertama, login. BK membuka halaman login, menampilkan form login, memasukkan username dan password BK. Validasi akunnya, kalau valid, menampilkan dashboard BK. Kalau invalid, menampilkan pesan error, memasukkan data ulang. Lihat data siswa. BK membuka menu lihat data siswa kelas. Menampilkan daftar kelas, memilih kelas, mengambil data seluruh siswa di kelas tersebut. Menampilkan data siswa, melihat data siswa. Lihat leaderboard. BK membuka menu lihat leaderboard, mengambil data peringkat siswa, mengurutkan data berdasarkan poin, menampilkan leaderboard, melihat leaderboard. Input pelanggaran. BK membuka menu input pelanggaran, menampilkan form input pelanggaran, isi nama siswa, mengisi data pelanggaran, menekan tombol submit. Data memvalidasi, menyimpan data pelanggaran, menampilkan notifikasi berhasil. Input apresiasi. BK membuka menu input apresiasi, menampilkan form apresiasi, isi nama siswa, mengisi poin apresiasi, menekan submit. Memvalidasi input, menyimpan data apresiasi, menampilkan pesan sukses. Download data siswa. BK membuka menu download laporan rekap, menampilkan pilihan kelas, memilih kelas, mengambil data rekap kelas, menghasilkan file laporan, menyediakan tombol download, mengunduh laporan. Selanjutnya adalah role OSIS. Yang pertama login. Jadi OSIS ini membuka page login, sistem menampilkan halaman loginnya, OSIS selalu memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi valid atau invalid. Kalau valid dia langsung menampilkan halaman dashboard OSIS, kalau invalid dia menampilkan pesan error dan memasukkan ulang data login. Dan kalau misalnya berhasil, lanjut ke melihat dashboard OSIS. Selanjutnya adalah input pelanggaran. OSIS memilih menu input pelanggaran, lalu sistem menampilkan form input pelanggarannya. Lalu di situ diisi nama siswa, mengisi detail pelanggarannya, dan menekan tombol simpan. Nah, di sini sistem memvalidasi valid atau tidak valid. Kalau valid, dia menyimpan data pelanggarannya, lalu menampilkan pesan berhasil. Kalau tidak valid, menampilkan pesan error dan akan memperbaiki data, menyuruh user untuk memperbaiki datanya. Sama halnya juga dengan input apresiasi, OSIS memilih menu input apresiasi, lalu sistem menampilkan formnya, OSIS memilih siswa, mengisi detail apresiasinya, lalu klik button simpan, lalu sistem memvalidasi, valid atau invalid. Kalau invalid, menampilkan pesan error dan menyarankan user untuk memperbaiki data. Kalau valid, langsung menyimpan data apresiasi dan menampilkan pesan berhasil. Dan lihat leaderboard. OSIS memilih menu lihat leaderboard. Sistem akan mengambil data peringkat siswa, mengurutkan siswa berdasarkan poin, lalu menampilkan halaman leaderboard. Akhirnya OSIS bisa melihat leaderboardnya. Dan sekarang kita masuk ke role wali kelas. Baik, yang pertama login dulu. Jadi wali kelas membuka halaman login, sistem menampilkan form loginnya,
Lalu wali kelas memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi akunnya valid atau invalid. Kalau valid, menampilkan dashboard wali kelas, lalu masuk ke halaman utama. Kalau invalid, menampilkan pesan error dan memasukkan ulang data login. Ini adalah lihat data siswa. Nah, wali kelas memilih menu lihat data siswa, sistem akan mengambil data siswa di kelas wali tersebut, lalu menampilkan daftar siswa, dan wali kelas bisa melihat data siswa kelas. Lalu lihat leaderboard, sama halnya seperti role lain, wali kelas bisa membuka menu lihat leaderboard, sistem akan mengambil data poin semua siswa, mengurutkan ranking, menampilkan leaderboard, lalu wali kelas bisa melihat leaderboard. Lalu wali kelas juga bisa mendownload data siswa. Wali kelas hanya perlu memilih menu download rekap, lalu sistem akan mengambil data rekap kelas, menghasilkan file laporan, menampilkan opsi download, lalu mengunduh file laporan. Selanjutnya adalah siswa. Nah, siswa di sini login, di bagian login, itu membuka halaman login, lalu sistem menampilkan form login, lalu siswa cukup memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi apakah akunnya valid atau invalid. Kalau invalid, error, menampilkan pesan error, lalu kalau valid langsung masuk ke halaman utama. Selanjutnya lihat data diri. Nah, data diri ini, siswa mengklik menu data diri, lalu sistem mengambil data pribadi siswa, lalu menampilkan informasi data diri, dan siswa melihat data dirinya dia sendiri. Selanjutnya, lihat data pelanggaran. Nah, jadi siswa memilih menu poin pelanggaran. Lalu sistem akan mengambil total poin pelanggaran, mengambil riwayat pelanggaran, dan menampilkan detail pelanggarannya. Dan akhirnya siswa bisa melihat poin dan riwayat pelanggarannya. Lalu lihat data apresiasi. Di sini siswa memilih menu poin apresiasi, lalu sistem mengambil total poin apresiasi, mengambil riwayat apresiasi, lalu menampilkan datanya, dan siswa bisa melihat poin dan riwayat apresiasi. Nah, leaderboard sekarang, itu siswa membuka menu leaderboard, sistem mengambil data ranking, mengurutkan berdasarkan poin, menampilkan leaderboard, dan siswa bisa melihat posisi dia di leaderboard itu. Dan role terakhir yaitu orang tua. Nah, orang tua ini yang pertama login. Orang tua membuka halaman login, menampilkan form login, memasukkan username dan password, lalu invalid atau valid, sistem memvalidasi, lalu menampilkan pesan error. Kalau invalid, kalau valid menampilkan dashboard orang tua. Dan bisa langsung masuk ke halaman utama. Lihat data anak. Orang tua memilih menu data anak, sistem mengambil data anak, lalu menampilkan informasinya, dan orang tua melihat data anak. Sama halnya juga seperti lihat pelanggaran ya, cukup klik menu, lalu sistem yang otomatis akan mengambil datanya dan menampilkannya ke layar. Dan sama halnya leaderboard seperti role-role lain. Nah, sekarang adalah kita akan membahas kelas diagram. Nah, dari admin dulu. Nah, baik, di admin ini, row admin, itu ada beberapa file. Yang pertama itu landing page, ada menggunakan metode index, terus out controller itu untuk login dan logoutnya, lalu dashboard controller yang untuk menunjang 5 file lainnya lagi. Nah, dashboard controller ini menggunakan metode index dan show diagram total. Lalu ada manajemen pengguna controller. Di sini ada metodenya index, tambah user, edit user, hapus user, detail user, seperti itu. Jenis pelanggarannya sama juga, ada CRUD-nya, tambah jenis, edit jenis. Jenis apresiasi menampilkan list jenis apresiasinya atau dia menggunakan list jenis apresiasi. Lalu leaderboard itu index dan top terbanyak. Lalu profile controller, ada informasi personal, metode informasi personal. Role selanjutnya adalah BK. Di sini ada beberapa file, landing page controller, out controller seperti biasa, dan menunjang
5 file, yaitu pelanggaran controller, apresiasi controller, data siswa controller, leaderboard controller, profile controller. Nah, di sini ada metode-metodenya, indeks, tampilkan form, apresiasi ini, tampilkan form, indeks store, seperti ini, list nama siswa, lalu ini leaderboard, profile. Selanjutnya adalah OSIS. Bentar, Bel. Oke, selanjutnya adalah OSIS. Ada landing page-nya, out controller, dashboard, dan ada 4 file. Itu pelanggaran controller, apresiasi controller, leaderboard controller, dan profile controller. Sini menggunakan beberapa metode seperti tampilkan form pelanggaran, store, jenis pelanggarannya, viewpoint-nya. Lalu di sini apresiasi controller itu ada metode tampilkan form apresiasi, store, list jenis apresiasi, leaderboard, dan profile. Selanjutnya adalah WALAS, wali kelas. Sama ada landing page controller, out controller, dashboard controller, dan 5 file lagi yaitu data siswa controller. Di sini ada list siswa kelasnya, lalu ada detail siswanya. Lalu jenisnya itu list pelanggaran, viewpoint pelanggaran, lalu ada jenis apresiasi controller, index, dan list jenis apresiasi, metodenya leaderboard, profile. Siswa. Nah, siswa ini landing page controller, ad controller, dashboard controller. Nah, di dashboard controller ini ada total pelanggaran hari ini, total apresiasi bulan ini, aktivitas terbaru, dan detail statistik. Lalu di sini data siswa menampilkan list siswa, detail siswa, jenis pelanggaran menampilkan list pelanggaran, viewpoint-nya, jenis apresiasi, leaderboard, dan profile. Dan yang terakhir orang tua. Di sini dashboard controllernya itu ada indeks, ada total pelanggaran hari ini, total apresiasi bulan ini, sama aktivitas terbaru dan detail statistiknya nanti. Lalu ada data siswa, jenis pelanggaran controller, jenis apresiasi leaderboard, dan profile controller. Nah, Oke, selanjutnya ada website struktur diagram sitemap. Yang pertama ada sitemap role admin. Pertama landing page, terus ke login, terus ke dashboard. Dashboard itu ada manajemen pengguna, jenis pelanggaran, dan jenis apresiasi. Untuk manajemen penggunanya bisa tambah user, hapus user, dan edit user. Di tambah user bisa ada form tambah usernya, kalau hapus sama editnya ada detail usernya. Untuk jenis pelanggarannya bisa tambah jenis, edit jenis, dan hapus jenis pelanggaran. Tambah jenis pelanggarannya ada form tambah pelanggaran dan edit jenis pelanggaran, dan hapusnya ada detail pelanggaran. Untuk jenis apresiasinya ada list jenis apresiasi. Untuk dashboardnya juga ada leaderboard, yaitu top 5 terbanyak siswa-siswa yang ada di sistem. Terus juga ada profile untuk adminnya, ada informasinya juga. Selanjutnya ada sitemap role siswa. Pertama landing page, terus ke login, terus ke dashboard. Dashboardnya ada jenis pelanggaran, jenis apresiasi, leaderboard, dan riwayat, dan profile. Untuk dashboardnya menampilkan aktivitas 7 hari terakhir. Untuk jenis pelanggarannya ada informasi poin dan list pelanggaran siswa. Untuk jenis apresiasinya ada list jenis apresiasi siswanya. Untuk leaderboardnya sama top 5 terbanyak. Terus juga untuk riwayat menampilkan total pelanggaran siswa,
total prestasinya, riwayat aktivitasnya, dan ringkasan status siswa. Untuk profile itu informasinya. Selanjutnya, sitemap role orang tua. Pertama landing page, habis itu ke login, habis itu ke dashboard. Dashboardnya ada jenis pelanggaran, jenis apresiasi, leaderboard, riwayat, dan profile. Dashboardnya ada menampilkan aktivitas 7 hari terakhir, jenis pelanggarannya ada informasi poin dan list pelanggaran. Jenis apresiasinya list jenis apresiasi. Leaderboardnya top 5 terbanyak. Riwayatnya ada total pelanggaran, total prestasi, riwayat aktivitas, ringkasan status siswa, dan profile informasi. Selanjutnya sitemap role wali kelas. Yang pertama landing page, login, dashboard, terus ada data siswa, jenis pelanggaran, jenis apresiasi, leaderboard, dan profile. Untuk dashboardnya menampilkan total pelanggaran kelas hari ini, ada detailnya, terus total apresiasinya, ada detailnya, dan aktivitas terbaru. Ada data siswa, itu ada nama-nama siswa dan detail siswanya. Terus jenis pelanggaran, itu ada list pelanggaran, poin pelanggaran. Jenis apresiasi menampilkan list jenis apresiasi. Leaderboard, top 5 terbanyak, profile informasinya. Selanjutnya, sitemap role backup. Pertama landing page, terus ke login, terus ke dashboard, terus ke data siswa, jenis pelanggaran, leaderboard, profile. Untuk dashboardnya menampilkan input pelanggaran, terus ada form pelanggarannya, terus input apresiasi, ada form apresiasinya, dan ada diagram pelanggaran dan apresiasi, dan riwayat input. Untuk data siswanya itu ada pilih kelas sama list nama siswa. Ada detail siswanya juga. Jenis pelanggaran, ada list pelanggaran dan poin pelanggaran. Leaderboardnya top 5 terbanyak, terus profile informasinya. Selanjutnya sitemap ProOSIS. Pertama ada landing page, terus ke login, terus ke dashboard, terus ke jenis pelanggaran, apresiasi, leaderboard, dan profile. Dashboardnya menampilkan ada input pelanggaran, input apresiasi, ada diagram pelanggaran dan apresiasi, riwayat input. Jenis pelanggarannya ada list pelanggaran dan poin pelanggaran. Jenis apresiasinya ada list jenis apresiasi, terus leaderboard menampilkan top 5 terbanyak, dan profil informasinya. Selanjutnya ada user interface atau mockup. Pertama ada landing page. Untuk tampilan landing page seperti ini. Di sini ada tulisan, terus ada logo. Sini ntar bisa dipencet untuk masuk ke halaman loginnya. Sini penjelasan fitur-fitur sistem kita, pencatatan, leaderboard, prestasi, dan monitor orang tua. Nih, ada login. Untuk loginnya seperti ini. Kita memasukkan username dan password. Selanjutnya, row siswa. Untuk row siswa di dashboard, tampilannya seperti ini. Ada nama, ada kelas, dan ada waktu dan tanggalnya. Kita bisa lihat riwayat aktivitas kita
ada pelanggaran sama prestasi yang kita raih. Ada top siswa juga yang udah ada di leaderboard, dan poin pelanggaran siswa dan total prestasi siswanya. Masuk ke jenis pelanggaran. Untuk jenis pelanggarannya kita cuma bisa melihat informasi poin sama batas poinnya, sama nama pelanggaran, kategori, sama poinnya. Untuk apresiasi siswa, sini kita melihat apa saja yang di daftar, nama perlombaannya, kategori, dan poin tambahan. Untuk leaderboard menampilkan top 5 prestasi terbanyak. Untuk riwayatnya itu menampilkan total pelanggaran, total prestasi, dan peringkat kita. Dan riwayat untuk profil data kita sendiri ya, seperti nama lengkap, NIS, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, dan alamat rumah. Selanjutnya role BK. Pertama ada dashboard, sama ada nama, waktu, sama tanggal. Ada pelanggaran hari ini dan prestasi bulan ini. Dan ada aktivitas riwayat input sama aktivitas terbaru. Dan ada top siswa. Selanjutnya ada data siswa. Di sini BK Selanjutnya jenis pelanggaran. Sama seperti siswa, cuma bisa melihat informasi poin dan batas poinnya. Dan nama pelanggaran, kategori, dan poin. Selanjutnya apresiasi siswa. BK bisa mencatat bentar. Ya, selanjutnya ada apresiasi siswa. BK di sini ada daftar prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMK 1. Nama perlombaannya, kategori, dan poin tambahan. BK juga bisa mencatat prestasi baru yang diraih oleh siswa. Input pelanggaran. Ini form input pelanggarannya. Yaitu ada nama pelengkap, kelas, jenis pelanggaran, dan catatan tambahan atau opsional. Ada input prestasi. Nah, di sini BK bisa input prestasi siswa yang mereka raih perlombaan. Di sini bisa masukin nama lengkap atau perlombaan, kejuaraan, terus kategori per bidangnya, tanggal juara atau pengumumannya, laporannya atau dokumentasinya seperti foto. Dan di sini ada daftar murid pemenang juara. Sini bisa milih siapa siswanya, terus dia juara berapa dan poinnya berapa, dan bisa ditambahin berapa orang yang juara. Selanjutnya adalah laporan siswa. Di sini ada laporan siswa, ada
laporan untuk melihat detail riwayat poin dan prestasi siswa seperti ada kelasnya. Di sini ada Ahmad Fauzi, statusnya ada berapa poin pelanggaran dan berapa dia meraih prestasinya. Di sini ada leaderboard menampilkan prestasi atau penghargaan siswa-siswi yang terbanyak. Di sini ada profile. Selanjutnya ada role OSIS. Yang pertama ada dashboard sama ada pelanggarannya hari ini dalam proses bulan ini, ada riwayat inputnya. Selanjutnya ada jenis pelanggaran, daftar informasi poin pelanggaran. Selanjutnya ada apresiasi siswa, menampilkan informasi apresiasi siswa yang diraih, nama lombanya, dan OSIS juga bisa mencatat prestasi siswanya. Selanjutnya input pelanggaran. OSIS juga bisa input pelanggaran seperti BK, dan juga OSIS bisa input prestasi siswa. Sini ada leaderboard seperti role lainnya. Di sini ada profile seperti role lainnya. Selanjutnya ada role wali kelas. Yang pertama dashboard sama, tapi di sini wali kelas hanya bisa memantau anak kelasnya, total siswa kelas, pelanggaran kelas, dan prestasi kelas, dan bisa melihat aktivitas anak kelasnya. Selanjutnya ada data siswa. Wali kelas bisa melihat data siswa kelasnya, bisa melihat biodata lengkap siswanya, dan histori pelanggaran dan prestasi siswanya. Jenis pelanggaran sama seperti role lainnya, hanya melihat daftar informasi pelanggaran dan apresiasi siswa sama daftar penghargaan dan informasinya. Laporan siswa, wali kelas hanya bisa melihat riwayat dan poin prestasi kelasnya. Leaderboard sama seperti role lainnya, dan profile seperti role lainnya. Role orang tua. Yang pertama dashboard sama, bisa melihat poin pelanggaran dan total pelanggaran, dan melihat aktivitas terbaru. Jenis pelanggaran sama seperti role lainnya, melihat informasi dan daftar-daftar jenis pelanggaran. Apresiasi siswa sama seperti role lainnya, hanya melihat daftar dan informasi apresiasinya. Leaderboard sama seperti role lainnya. Riwayat saya, orang tua hanya bisa melihat riwayat aktivitas anaknya, ya. Jadi hanya melihat catatan pelanggaran anaknya dan prestasi anaknya. Profile sama seperti role lainnya. Selanjutnya ada role admin. Yang pertama ada dashboard. Di sini admin bisa melihat berapa banyak total siswa, total guru, total pelanggaran, dan total prestasi. Dan juga bisa melihat aktivitas terbaru.
Selanjutnya ada manajemen pengguna. Admin dapat mengelola hak akses dan akun pengguna di dalam sistem. Jadi bisa milih kategori yang mau didaftarkan, seperti guru, wali kelas, pengurus OSIS, siswa, orang tua, atau admin. Ini daftar pengguna yang aktif. Untuk tambah akun, untuk tambah akun guru, BK seperti ini. Ada NIP, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat rumah. Untuk tambah akun wali kelas, seperti ini, NIP wali kelas, nama lengkap, kelas binaan, atau kelas yang menjadi kelas wali kelas, dan nomor telepon, dan alamat rumah. Tambah akun pengurus OSIS, seperti nama lengkap atau anggota OSIS, kelas atau jabatan, nomor telepon. Tambah akun siswa, seperti NIS, nama lengkap, kelas, nomor telepon, dan alamat rumah. Tambah akun orang tua, NIK orang tua atau wali, nama orang tua atau wali, nama anak, kelas, anak, nomor telepon, alamat rumah. Tambah akun admin, nama lengkap, jabatan staf atau divisi, nomor telepon, alamat rumah. Direktori kelas. Di sini bisa nambahin kelas yang ada di sekolah. Di sini ada nama kelasnya, wali kelas, angkatan, total siswa, dan status posisi. Untuk tambah atau daftarkan seperti ini, bisa masukkan nama kelas, wali kelas, angkatan, dan jumlah kelasnya. Jumlah siswa. Untuk melihat kelas, untuk melihatnya seperti ini. Untuk melihat data kelasnya, ada anggotanya, dan nama wali kelasnya, dan angkatan berapa, dan total muridnya. Selanjutnya ada bisa mengubah data siswanya, mengubah data siswanya untuk masukkan username dan passwordnya untuk mendaftarkan akun. Selanjutnya ada jenis pelanggaran. Admin dapat menambahkan jenis pelanggaran untuk daftar-daftar yang di sini. Admin juga bisa tambah hapus. Untuk tambah seperti ini, ada nama pelanggarannya, jumlah poin, dan kategorinya. Untuk jenis apresiasi, admin hanya dapat melihat daftar dan informasinya. Untuk leaderboard, admin sama seperti role lainnya, hanya bisa melihat. Dan untuk profile, admin juga hanya bisa melihat seperti role lainnya.